Tuhan mau kita melihat realitas. Kenapa kalau kita bisa melihat realitas kehidupan itu, jujur dengan kehidupan itu, melihat segala emosi kita, dan pada saat yang bersamaan, tetap bisa melihat Tuhan dalam emosi apapun. Itulah kematangan rohani, kematangan emosi ya, yang dapat menjadi bagian kita. Jadi satu hal yang menarik dari kitab Mazmur, walaupun mereka mengeluh, tapi mereka tetap mengenang Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah mereka sedang mengeluh. Kita sudah lihat bagaimana kitab Mazmur ini beda dengan kitab lainnya. Kita sudah lihat, dan seperti saya ingin tambahkan lagi apa yang ditulis oleh Athanasius. Ya, dia katakan apa? Kitab Mazmur mempunyai tempat yang unik. Ya, pelajaran taman kita. Kitab Mazmur mempunyai tempat yang unik dalam Alkitab karena sebagian besar isi kitab suci berbicara kepada kita. Sedangkan Mazmur berbicara mewakili kita. While the Psalms speak for us. Dan kalau kita mau jujur, kalau kita semua mau jujur, kita seringkali dapat mengeluh seperti Mazmur. Dapat mengeluh seperti Mazmur. Kitab Mazmur itu penuh dengan apa ya? Perasaan demi perasaan manusia. Mulai dari yang positif. Mulai dari positif. Ada emosi manusia yang positif seperti kasih. Mazmur 18 ayat 1 dan 2. Dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mencintai, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku. Waduh, emosi kasih ada di situ. Apalagi ada emosi sukacita hati. Mazmur 9 ayat 3, aku mau bersukacita ya, dan bersukaria karena engkau. Bermazmur bagi namamu. Mazmur 9 ayat 3. Ada juga apa? Bersyukur. Mazmur 35 ayat 18, aku mau menyanyikan bersyukur kepadamu dalam jemaah yang besar di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji engkau. Waduh, bagus sekali ayat-ayat ini kalau kita pakai untuk berdoa ya. Kita seringkali minta untuk doa, kita ada ide dari kitab Mazmur apa nih untuk pada saat kita berdoa di acara ibadah. Kita ambillah dari ayat-ayat ini. Ya, aku mengasihi engkau ya Tuhan, kekuatanku adalah engkau ya Tuhan. Aku mau bersukacita, bersukaria. Tapi seringkali kita tidak pilih emosi-emosi negatif yang seringkali keluar juga ya. Misalnya kesepian. Waduh, masa kita kesepian mau lapor-lapor kepada Tuhan ya. Kepada manusia aja kita nggak bilang, pada pendeta aja kita nggak bilang kalau kita lagi kesepian, apalagi mau bicara kepada Tuhan. Seringkali itu kan manusia ya, menutupi keberadaan kita. Mazmur 25 ayat 16, cara jujur pemazmur berkatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Aku kesepian Tuhan. Aku kesepian, gak ada teman hidup dan lain sebagainya. Jujur kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Jangan merasa kecil kalau kita tidak merasa kalau kita berada dalam kesepian, tidak punya teman hidup, tidak punya sahabat, dan lain sebagainya. Apalagi emosinya. Kesakitan, Mazmur 29 ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Tapi saat ini dia katakan, saat ini aku tertindas dan kesakitan. Walaupun dia tetap berharap kepada Tuhan. Apalagi sakit hati, orang yang sakit hati, tinggalkan pacaran, silakan. Yang ditinggalkan kekasih dan lain sebagainya, silakan mengeluh pada Tuhan. Mazmur 6 ayat 7 katakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Rabun karena semua lawanku. Sakit hati dikeluarkan kepada Tuhan. Duka cita. Mazmur 31 ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Sebagian besar tahun kehidupannya, dia katakan apa? Penuh dengan keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tulang-tulangku menjadi lemah. Lengkap sekali ya. Lengkap sekali semua emosi itu diungkapkan. Kenapa? Kenapa enggak kita apa ya? Kenapa kita tidak hanya melihat emosi-emosi yang bagus aja yang dimunculkan dari dalam kitab Mazmur? Kenapa? Karena Tuhan mau kita jujur. Tuhan mau kita melihat realitas. Kenapa kalau kita bisa melihat realitas kehidupan itu, jujur dengan kehidupan itu, melihat segala emosi kita, dan pada saat yang bersamaan, tetap bisa melihat Tuhan dalam emosi apapun. Itulah kematangan rohani, kematangan emosi ya, yang dapat menjadi bagian kita. Kematangan emosi. Tidak heran. Ya, Kevin Swanson, dia bicara tentang John Calvin. Dia katakan apa ya? John Calvin called the book of Psalms. Dikatakan apa? John Calvin menyebut kitab Mazmur sebagai anatomi seluruh bagian jiwa. Seluruh lengkap ada dalam kitab Mazmur. Anatomy of all parts of the soul.
bagian yang menderita, bagian yang penuh dengan sukacita, bagian penuh dengan kasih, bagian yang penuh dengan kemalangan, kesepian, dan lain sebagainya. Lengkap semua. All parts of the soul. Bagian seluruh bagian jiwa ada. Seluruh rentang emosi diungkapkan. Mazmur menjalin jalinan emosi ya, seperti dijalin ya, dijalin satu dengan lain ya. Menjalin jalinan emosi bagi jiwa manusia. Lirik yang penuh inspirasi nih, semua ini akan menuntun kita apa? Menuntun dan melatih kita dalam emosi yang tepat, proper emotion. Ya. Jadi kalau kita memang menderita, bicara tentang penderitaan. Bicarakan penderitaan. Jangan kita tutup-tutupi. Apa kabar? Oh, baik-baik. Padahal hatinya lagi hancur. Kepada Tuhan jujur. Kepada Tuhan jujur. Tuhan, saya lagi kecewa kepada Engkau, Tuhan. Silakan. Ya. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan mau supaya kita ungkapkan. Kenapa? Lebih baik kita ungkapkan daripada kita tutup-tutupi. Kita sembunyi-sembunyikan. Tidak. Tuhan mau kita jujur. Ya, melatih kita dalam emosi yang tepat. Mana yang suka, mana yang duka, dan lain sebagainya. Mereka, kitab Mazmur ini, menuntun kita menuju kematangan emosi. Menuju kematangan emosi. Bagaimana kita melihat kematangan emosi dari segala penderitaan, emosi-emosi suka, susah, dan lain sebagainya. Disinilah kita melihat adanya kedaulatan Tuhan. Ya. Adalah bahwa pada saat emosi diungkapkan, ya. Jadi kayak tadi, Mazmur 44, itu sudah baca sedikit ya. Kenapa kami menderita? Kami nggak salah Tuhan. Kami tidak sedang melakukan pelanggaran. Kami berada di jalan yang benar. Tapi kenapa kamu membuat kami menderita? Kamu membiarkan kami, Tuhan. Kamu membiarkan kami. Nah, minimal mereka menyampaikan itu secara jujur. Ya, mereka melihat adanya kedaulatan Tuhan. Kenapa saya bicara tentang kedaulatan Tuhan? Kedaulatan artinya bahwa Tuhan itulah yang menjadi dasar di segalanya. Tuhan yang menjadi dasar segalanya. Ayub adalah orang yang benar, kan ya, kita sudah tahu ya. Pada saat dia menderita, apa yang terjadi? Wah, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Kalau bisa aku akan menghadap hadirat-Mu, aku ingin membawa perkaraku ke hadapan-Mu, Tuhan. Aku hendak menyatakan kepadamu, hei Tuhan, aku salahku itu apa? Memandang anak darah saja itu aku tidak, Tuhan. Ya, kenapa Engkau buat ini kepada aku? Nah, itulah kalau kita tidak membaca kitab Ayub secara keseluruhan, kita akan menjadi seperti Ayub. Kita tidak melihat bahwa pada mulanya ada pertentangan yang besar ya. Ada iblis yang datang ke hadirat Tuhan, menuduh Tuhan, kamu ini jaga tuh si Ayub tuh sampai dia sukses hidupnya. Coba kamu lepaskan penjagaanmu. Ya Tuhan dituduh seperti itu, oke. Mari kita lihat. Tuhan, yang penting jangan kamu bunuh dia ya. Oke. Kalau pergilah setan dan menyatakan apa? Memberikan kemalangan yang terjadi kepada Ayub. Tapi itulah, jadi setan yang menghadap kepada Ayub mendapatkan izin dari Tuhan, dan itulah sebabnya Alkitab seringkali berbicara tentang Tuhan itu yang menjadi dasar segalanya. Bukan Tuhan yang menyebabkan secara langsung, tapi minimal Tuhan yang mengizinkan kemalangan itu dapat terjadi. Dan ini yang terjadi ya. Tuhan yang selalu menjadi dasar. Itulah sebabnya kitab Mazmur selalu berbicara dalam sukacita, Tuhan yang menyebabkan kita sukacita. Bagaimana dalam duka cita? Dalam duka cita seringkali Tuhan dikatakan dalam kitab Mazmur, Tuhan juga yang menyebabkan atau mengizinkan duka cita tersebut ya. Mazmur 42:8. Segala gelora dan gelombang setan, oh bukan. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Wah, Tuhan yang menyebabkan ada gelombang kehidupan kita yang menderu dan lain sebagainya. Mazmur 39:6. Sungguh hanya beberapa telempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Kenapa kita memiliki kehidupan yang gak berarti? Ini karena Engkau Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ini dalam Mazmur 39 ayat 6. Perasaan emosi yang dia keluarkan ya. Atau Mazmur 60 ayat 3. Ya Allah, Engkau telah membuang kami. Engkau yang menyebabkan kami terbuang. Menembus pertahanan kami. Engkau telah murka. Pulihkanlah kami. Tapi lihat, ujung-ujungnya, walaupun mereka ini berada dalam apa ya? Berada dalam satu emosi menyalahkan Tuhan atas penderitaan mereka, tetapi mereka tetap berharap, Tuhan, pulihkanlah kami. Tetap dalam konteks keberadaan Tuhan. Beda dengan kita sekarang. Begitu kita ada masalah, langsung Tuhan kita buang jauh-jauh. Tapi umat Tuhan yang sesungguhnya, silahkan, monggo kalau Anda ada apa, merasa ada, aduh,
ini Tuhan kok engkau buat begini. Tapi tetap apa? Percaya Tuhan, pulihkanlah kami. Jadi ini masalah apa? Emosi individu yang seringkali terjadi. Yang seringkali terjadi ya. Dan kita salahkan Tuhan. Karena kita pikir ini Tuhan yang berdaulat. Tuhanlah yang akar dari segalanya. Dasar daripada segalanya ya. Dan kita dapat lihat inilah yang terjadi juga dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Mazmur 44 ya. Tentang bukan hanya emosi individu, tapi Mazmur 44 dari Bani Korah adalah emosi satu bangsa, satu umat Tuhan. Emosi umat Tuhan secara keseluruhan dalam keadaan mereka yang benar. Dalam keadaan yang benar. Kalau kita terus lihat ya. Kenapa? Per bulan kita lihat, ini masa lalu yang gemilang. Kita sudah lihat tadi ya. Jadi dimulaikan dengan pujian. Jadi satu hal yang menarik dari kitab Mazmur, walaupun mereka mengeluh, tapi mereka tetap mengenang Tuhan dan diakhiri dengan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah mereka sedang mengeluh. Oke? Kenapa? Mereka mulaikan dengan masa lalu yang gemilang. Mazmur 44 ayat 8 dan 9. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu, kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Selah. Wah, kalau saja Mazmur 44 ditutup di sini, kita nggak ada masalah dengan kata lain. Dalam tanda kutip, masalah sehubungan dengan Mazmur 44. Tapi Mazmur 44 tidak hanya ditutup dengan adanya stop sementara, pos sementara yang dibuat dengan kata Selah di sini. Kenapa? Dilanjutkan dengan apa? Waduh, masa lalunya gemilang, tapi Tuhan kenapa masa kini kita bencana? Kita dalam masalah pada saat ini. Masa kini yang penuh bencana karena siapa? Karena Tuhan. Ayat 44, misalnya ayat 10, kita sudah baca tadi sampai ayat 9 ya. Ayat 9 diakhiri dengan kata Selah. Tetapi, pada saat kata namun atau kata tapi, atau bahasa nadunya habislah semua yang pertama itu, saudara ya. Namun, engkau telah membuang kami. Dulu kamu memberikan kegemilangan. Sekarang kamu buang kami. Ya. Engkau telah membuang kami, membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Ya. Jadi domba sembelihan, kita lihat apa signifikansinya, oke? Nah, kita lihat, tanamkan dulu dalam pikiran. Engkau menyerahkan kami sebagai domba, Pak, sembelihan. Masa kini penuh bencana itu dilanjutkan dalam ayat 14 sampai 15 dari Fatsal 44 ini. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Kenapa? Kenapa Tuhan yang ditempatkan? Oke, mari kita lihat. Waduh, ini kalau dalam bahasa kasarnya manusia ini keterlaluan, ini pemazmur Bani Korah, ini penulis Mazmur 40, kok keterlaluan, kok Tuhan dituduh-tuduh. Saudara, ini betul Tuhan yang seakan-akan dituduh, tetapi itu ada maksudnya, saudara. Ya, ada maksudnya. Kenapa Tuhan dituduh-tuduh? Apakah dia sedang menyalahkan Tuhan? Oke, mungkin ada katakan, ya, ini ayat ini sepertinya Tuhan sedang disalahkan di pendeta. Engkau yang membuat kami menjadi celah. Tapi enggak. Disebutkan di sini apa? Tentang tetangga-tetangga kami, bangsa-bangsa di sekeliling kami, suku-suku bangsa yang menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, kasihan bener nih bangsa ini. Bangsa ini kasihan sekali. Itu ada maksudnya, saudara. Ada maksudnya dari penulis Mazmur menyatakan tentang keberadaan mereka dalam cemoohan bangsa-bangsa lain. Bukan hanya mungkin ada yang katakan, wah ini dia sedang menyalahkan Tuhan ya. Seringkali orang katakan demikian ya, wah dia sedang salahkan Tuhan ini. Kenapa Tuhan disalahkan? Ya. Apakah ini adalah dasar manusia yang selalu menyalahkan Tuhan seperti Adam waktu ditanya, kamu ini apa kamu buat? Adam katakan apa dalam Kejadian 3:12? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan, engkau Tuhan. Engkau Tuhan ditempatkan wanita ini di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Tapi sesungguhnya, kalau kita mempelajari Alkitab secara lebih lengkap, pemazmur di sini betul dia mengeluh. Tapi dalam pengeluhannya itu ada pengharapan, saudara.
Dia pada saat dia menyebutkan engkau yang menyebabkan ini Tuhan, engkau menyebabkan ini. Karena apa? Dia tidak sedang mengecilkan Tuhan sebagai apa? Penyebab kemalangan yang menyesatkan Tuhan, yang jahat. Bukan. Dia menyebutkan hal ini. Karena memang itulah keadaannya saat itu. Dia secara jujur dia ungkapkan keadaannya dalam himpitan, dalam orang-orang sedang mengolok. Tapi ini juga pada saat yang bersamaan, diungkapkan dengan kata lain, Tuhan, jangan sampai hal yang kami sedang alami, hal yang memalukan yang kami sedang alami, orang-orang yang mencemooh kami saat ini, itu menyebabkan orang-orang mencemooh Engkau. Saya ulangi, pada saat penulis Bani Korah ini, yang menulis Mazmur 44 ini, menyebutkan keadaan mereka yang dalam keadaan benar namun menderita, dan dicemooh orang bangsa sekitar, mencemooh mereka, memalukan mereka, maka dia sedang mengatakan, Tuhan, kalau kami dipermalukan, itu tandanya Engkau dipermalukan. Ya. Kenapa? Inilah yang saya katakan tadi. Mereka selalu dalam bentuk apa? Dalam segala pemikiran orang-orang di Alkitab seperti pemazmur, mereka selalu menyebutkan kata apa? Perjanjian Tuhan. Tuhan, Engkau sudah membuat perjanjian. Bukan kami yang datang kepadamu, Engkau yang datang kepada Abraham. Engkau yang memilih kami. Kami tidak cari-cari Engkau, Tuhan. Kami enggak. Engkau yang datang kepada Abraham. Ya. Engkau yang telah mengangkat Abraham sebagai umat pilihanmu. Kami adalah umat keturunan Abraham. Jangan sampai kalau kami menderita, bangsa lain akan melihat, mana ini? Yang kami akan ditertawakan, tapi bukannya kami ditertawakan Tuhan. Engkau yang akan ditertawakan. Inilah yang dikatakan Musa. Inilah yang dikatakan Musa dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai 13 pada saat Musa turun dari setelah menerima 2 loh batu dan melihat umat-umat Israel itu di bawah pimpinan Harun ya sudah menyembah patung emas dari lembu patung emas itu yang sedang disembah-sembah. Lalu Tuhan sudah merencanakan untuk membinasakan mereka semua. Apa yang terjadi? Keluaran 32 ayat 11 sampai 13 ini yang Musa katakan untuk dalam bahasa manusianya, melunakkan hati Tuhan. Ya. Keluaran 32 ayat 11 sampai 13. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mencoba melunakkan. Bagaimana caranya untuk melunakkan hati Allah? Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Ayat 12. Mengapakah orang Mesir, kalau kamu mau bunuh kami, apa yang orang Mesir akan bilang? Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Jadi, dengan Musa katakan, kalau kamu bunuh kami Tuhan, ini kami akan ditertawakan. Dan ujung-ujungnya siapa yang ditertawakan? Kamu yang ditertawakan Tuhan. Engkau yang ditertawakan. Jadi, jangan binasakan kami. Lalu ayat terusnya, ayat 13. Dia katakan apa? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Artinya, apa yang diingatkan? Apa yang sedang Musa coba ingatkan Tuhan? Bukan berarti dia tahu Tuhan nggak lupa. Tapi inilah dia mencoba untuk apa? Inilah hati Musa. Dia bilang, Tuhan, Engkau yang datang kepada Abraham. Engkau yang kemudian datang kembali kepada Ishak. Engkau yang datang kepada Israel, kepada Yakub. Ingat Tuhan, waktu Yakub sedang lari dari kakaknya Esau, dia dalam mimpinya, Engkau yang datang, Engkau memberikan jaminan. Aku akan menyertai engkau. Keturunanmu akan apa? Akan kuberkati. Engkau yang datang Tuhan. Engkau yang memilih kami. Jangan kami dipermalu. Orang umat-umat pilihanmu itu jangan sampai dipermalukan Tuhan. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi diriku sendiri. Ya, kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Tuhan, engkau telah bersumpah. Engkau sendiri yang bersumpah, bukan kami loh. Engkau yang bersumpah. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Musa melunakkan hati Tuhan dengan mengingatkan Tuhan, engkau yang telah berfirman, engkau yang telah bersumpah. Ya, engkau telah berfirman, engkau yang telah memilih. Jangan permalukan kami, dan jangan mempermalukan dirimu. Ya. Jadi kita lihat di sini, inilah hal yang sama ditulis oleh pemazmur. Engkau telah membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, mengolok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Dengan kata lain,
Pemazmur ini sudah baca Alkitab, dia tahu, dia sudah baca kitab Keluaran. Oh, rupanya gitu caranya ya untuk melunakkan hati Tuhan. Ingatkan yang lainnya, bukan supaya Tuhannya itu karena Tuhannya lupa. Ini Tuhan senang kita tahu apa kita buat ini. Kita mengungkapkan keyakinan, kepercayaan kita di tengah penderitaan kita. Bukan karena Tuhan itu lupa. Betul juga ya kamu. Terima kasih kamu sudah ingatkan saya. Tuhan itu bukan begitu. Tetapi supaya Tuhan mau mengetahui bahwa kita tahu. Supaya Tuhan tahu bahwa kita memiliki iman kepadanya. Makanya dalam penderitaan kita sekalipun, kalau saudara dan saya menghadapi masalah, kita dapat ingatkan Tuhan, Kau telah memilih kami. Kami telah memilih Engkau menjadi umat-umat-Mu. Engkau telah menyatakan kami adalah umat-umat kudus-Mu seperti bangsa Israel. Tuhan, kalau keadaan kami seperti ini, jika ini mempermalukan Engkau, biarlah ini jangan terjadi, Tuhan. Ya, jangan ini terjadi. Ingatkan hal tersebut. Bukan supaya karena Tuhan lupa, tetapi supaya kita memiliki satu kekuatan iman bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Kita memiliki satu keyakinan, confidence, keyakinan, kekuatan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah Dia pilih, yang sudah nama kita tertulis dalam buku kehidupan, dan pada saat serangan bukan karena kesalahan kita. Oke, kalau kesalahan kita dapat berubah, bertobat. Ini karena orang-orang yang lain ya, karena kita mungkin sedang mengabarkan Injil, ya seperti ada orang yang tulis, pendeta, kami sudah mendoakan ada orang-orang yang bersalah, kami doakan, tapi sering kami doakan ke orang tersebut semakin apa ya? Semakin menyulitkan keadaan kami dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan ini terjadi? Biarlah kita tetap percaya. Biarlah kita dapat berkata juga seperti pemazmur dan seperti apa? Seperti Musa. Tuhan, Engkau sudah berjanji Tuhan. Engkau sudah berjanji bahwa masa depan yang Engkau sudah berikan seperti Yeremia 29 ayat 11 tidak ada untuk mencelakakan kami. Tuhan, Engkau yang sudah bilang itu. Tolong Tuhan, tolong kami. Kita ingatkan lagi Tuhan, Engkau katakan bahwa di dalam Engkau, pada saat kami membawa di dalam nama-Mu, maka tidak ada penderitaan kami yang akan melebihi kesanggupan kami. Bilang itu kepada Tuhan. Bukan supaya Tuhan tahu, tapi supaya Tuhan tahu bahwa kita tahu. Pada saat kita menderita, pada saat tidak ada penyakit-penyakit yang tidak dapat kita lihat, kok nggak disebut-sebutkan ini oleh Tuhan, kita katakan, Tuhan, kenapa Engkau kepada Rasul Paulus Engkau dapat berkata, atau Rasul Paulus dapat berkata, dalam penderitaanku, dalam kesengsaraanku, justru kasih karunia-Mu itu semakin bertambah, Tuhan. Kenapa ini tidak dapat menjadi bagian saya saat ini? Bukan karena supaya Tuhan tidak tahu, tapi karena supaya Tuhan mengetahui bahwa kita mengetahui. Ucapkan itu. Nah, itulah disebabkan. Jadi ada emosi umat Allah yang mereka ucapkan. Bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi mereka memiliki satu kerinduan untuk melihat wajah Tuhan. Tuhan, kami ingin melihat Engkau. Melihat kebesaran-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Pada saat Engkau membebaskan kami dari masalah kami yang tidak kami buat ini. Itulah Mazmur 44 ayat 14-15 katakan, Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Jangan sampai itu terjadi, Tuhan. Jangan sampai Engkau dipermalukan. Jangan sampai Engkau dipermalukan. Dan ini juga yang dikatakan oleh umat-umat Tuhan di dalam kitab Wahyu, ya. Wahyu pasal 6 berbicara tentang umat-umat Tuhan yang menderita oleh karena kebenaran. Ya, pada saat ada anak domba membuka meterai yang kelima, kalau ada baca Wahyu 6 ayat 9, pada saat anak domba membuka meterai kelima, di bawah mezbah ada orang-orang yang sedang menderita. Ya. Orang-orang yang sedang menderita, apa yang mereka katakan orang yang menderita ini? Mereka berseru dengan suara nyaring, ayat 10. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dengan kata lain mereka katakan, Tuhan, kami menderita ini karena Engkau. Loh, kenapa Tuhan? Karena Engkau tidak apa? Membalaskan darah kami. Engkau tidak menghakimi mereka, makanya kami menderita. Kenapa mereka Engkau tidak hukum, Tuhan? Ya. Tuhan katakan apa? Ini satu hal yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Tapi Tuhan kemudian menulis dari kitab Wahyu pasal 19, kitab Wahyu pasal 20, jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Pada masa kerajaan 1000 tahun mereka berada di atas mezbah, dengan saya. Di atas mezbah buku-buku dibuka dan mereka yang akan menghakimi orang-orang yang di dalam dunia sedang menghakimi mereka. Ya. Jadi inilah poinnya ya. Inilah poinnya. Jadi kembali kita melihat adanya umat-umat Tuhan yang tidak bersalah baik di zaman Mazmur
maupun di zaman yang dituliskan dalam kitab Wahyu, orang-orang umat-umat Tuhan secara kelompok yang mungkin sedang menjalankan misi Tuhan, kok mereka menderita, melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, tapi kenapa mereka menderita? Bawa itu kepada Tuhan. Bawa, serahkan perasaan emosi Anda itu kepada Tuhan, ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya. Kenapa Allah membiarkan umatnya dikalahkan? Mazmur 44 ayat 24 katakan, terjagalah. Mengapakah engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Jangan membuang kami terus-menerus. Jangan sampai kami binasa, dengan kata lain. Jangan sampai membuat kami binasa. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu keberadaan mereka? Apakah Tuhan tidak tahu mereka sedang mengalami penderitaan bukan karena kesalahan mereka, tapi mungkin karena mereka sedang menjalankan misi Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu? Dan cukup menarik. Kenapa? Karena hal yang sama ini, Allah yang tertidur, itu kemudian terjadi pada saat Yesus berada di Danau Galilea, ya. Danau Galilea pada saat ombak yang sedang bergemuruh dan lain sebagainya. Murid-murid takut binasa. Apa yang terjadi waktu itu dalam Markus 4. Markus 4 ayat 30. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Manusia takut sekali mati. Makanya itu juga Mazmur itu takut sekali mati kita semua, ya. Takut sekali mati. Tapi dengan kata lain, pengajaran sini, kalau kita harus mati bersama dengan Yesus, mati di dalam Yesus, nggak perlu khawatir. Kenapa? Kekekalan menantikan kita. Tapi itulah manusia sebagai manusia, murid-murid yang melihat Yesus tertidur, mereka maunya binasa. Kebinasaan itu adalah sesaat, ya. Ketakutan mereka itu adalah ketakutan sementara, dengan kata lain. Bersama Yesus, mereka tidak akan binasa. Atau kalaupun mereka binasa bersama Yesus, nggak ada ruginya. Tetapi itulah manusia, kita semua kan seringkali takut binasa. Kita mau, Tuhan, jangan kami binasa sekarang. Jangan kami binasa sekarang. Concern Tuhan, yang menjadi dasar pemikiran Tuhan, kebinasaan itu bukan kebinasaan sekarang. Kita semua akan mengalami kematian yang pertama. Tapi concern Tuhan, jangan sampai kita mengalami kematian yang kedua. Kematian karena upah dosa. Kalau itulah tujuan Tuhan, kita semua bisa mati sekarang. Itu tapi hanya kematian pertama. Kematian karena akibat dosa. Tapi jangan sampai kita mati karena upah dosa, yaitu kematian kekal. Itu yang bukan rencana Tuhan. Kalau sekarang saya mati, tapi saya sudah memiliki jaminan untuk kehidupan kekal, monggo, silakan. Tapi itulah manusia kita. Manusia kita maunya jangan matinya itu sekarang. Kita maunya hidup terus sekarang. Kita hanya melihat keadaan kita sekarang. Sedangkan Tuhan melihat keadaan kita untuk selama-lamanya. Bukan sekarang, tapi selama-lamanya. Bukan sekarang. Tapi itulah manusia. Maunya kita, Tuhan, saya sakit. Sembuhkan dong Tuhan. Nah, kita cuma melihat maunya saat ini, ya. Tentu saja Tuhan dapat menyembuhkan kita sekarang. Ada orang-orang yang disembuhkan Yesus pada saat dalam dunia, disembuhkan saat itu, sekarang. Tapi orang-orang semua itu mati lagi, kan? Yang mati dibangkitkan Yesus, seperti Lazarus sekalipun juga tetap mati lagi sampai saat ini. Tetapi poin utama daripada Tuhan, kehidupan kekal, kehidupan kesuksesan itu adalah kehidupan nantinya, ya, selama-lamanya, bukan sekarang. Itu yang menjadi fokus, tujuan daripada Tuhan kita. Tapi itulah, ya. Jadi poin di sini membawa kita untuk melihat bahwa apakah janji Allah dalam Mazmur 1 itu tidak benar? Jawabannya, janji Allah itu tetap benar. Kenapa? Karena janji Allah dalam Mazmur 1 ayat 3 itu adalah untuk kesuksesan yang sejati. Bukan kesuksesan saat ini. Kesuksesan saat ini mungkin, oke, saya memiliki kesehatan yang diberikan kembali oleh Tuhan. Saya memiliki kehidupan tanpa harus minta-minta. Saya dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu saja Tuhan dapat lakukan. Tetapi kesuksesan yang sejati, keberadaan yang berhasil yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Berhasil itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Berhasil bukan berarti kita tidak ada masalah kesehatan, masalah keuangan, atau masalah apapun. Berhasil itu berarti ada Tuhan bersama dengan kita di tengah masalah kesehatan kita, di tengah masalah finansial kita, keuangan kita, dan lain sebagainya. Itulah keberhasilan yang sejati. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan saat ini, sementara di dalam dunia ini,
Itu adalah gambaran dari kebersamaan dengan Dia kekal untuk selama-lamanya, supaya di mana di tempat aku berada, di situ pun engkau akan berada. Kalau kita bisa di dalam kerajaan surga nantinya, keberhasilan itu oleh sebab kita berada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga, maka percikan keberhasilan bersama dengan Tuhan saat ini dapat kita alami di tengah-tengah masalah keuangan kita, di tengah masalah kesehatan kita sekalipun. Tetapi kita memiliki kedamaian, kita memiliki Yesus, kita memiliki iman, percaya. Kita mungkin dapat menyatakan emosi-emosi kita, tetapi kita tetap dapat terus bergantung kepada Dia. Sehingga dengan demikian, janji dalam Mazmur 1 ayat 3 itu bukan janji untuk yang naif. Orang sering katakan, wah ini Mazmur pasal 1 itu hanya untuk orang-orang yang masih naif, orang-orang yang masih tidak. Ini berbicara tentang keberhasilan yang sesungguhnya. Mazmur pasal 1 itu bukan satu mazmur yang hanya untuk orang yang baru jadi orang benar, yang hanya baru mula-mula. Tidak. Ini adalah janji yang sejati. Ya. Janji yang besar, bukan janji yang kecil. Ini adalah satu janji besar, bahwa di tengah-tengah keadaan apapun, walaupun di tengah lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu beserta dengan aku. Itulah berhasil yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Mazmur 1 ayat 3 itu tidak salah. Bukan satu janji yang naif, bukan janji yang simple, tapi janji yang besar. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan kekuatan Tuhan di tengah lembah kekelaman sekalipun. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam arti apa yang diperbuatnya itu berhasil dalam segala sesuatu. Dia seperti pemazmur katanya saat ini, kalau kita mau hubungkan Mazmur dengan Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita memiliki kerajaan Tuhan, keberadaan Tuhan dalam hati kita, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Ya. Jadi jangan meremehkan Mazmur 1 ini, kita katakan Mazmur 1 itu untuk orang-orang yang naif, orang-orang yang simple promise dan lain sebagainya. Tidak, ini great promise. Tengah perjalanan kehidupan kita yang gelap sekalipun, kita tetap dapat berhasil karena keberhasilan itu oleh sebab Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya. Itu poinnya. Jadi kenapa umat Allah menderita? Mazmur 44 ayat 3 katakan, tadi saya sudah katakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Apakah ini engkau yang menyebabkan bahaya? Apakah Tuhan yang menuntun kita dalam bahaya? Doa Bapa kami katakan, jauhkan kami dari apa? Mara bahaya. Jangan menuntun kami kepada apa? Do not lead us into temptation. Tuhan tidak pernah menuntun kita ke dalam bahaya maut. Lalu kenapa di sini katakan, karena engkau kami ada dalam bahaya? Ya, apakah Tuhan yang menuntun kita dalam jalan bahaya? Ingat, Tuhan hanya menuntun kita dalam di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa kita ke situ. Tetapi seringkali Mazmur 23 berkata, aku seringkali kita yang membawa diri kita ke dalam bahaya, dalam lembah kekelaman. Oleh sebab dosa, bukan oleh sebab Tuhan, oleh sebab dosa, manusia selalu saat ini berada dalam lembah kekelaman. Oleh sebab dosa, maka saudara dan saya, walaupun kita mau berada bersekutu dengan Tuhan sekalipun, kuasa setan akan selalu datang untuk menghantam kita. Itulah sebabnya, karena engkau ini, dikatakan apa? For your sake, demi engkau. Seringkali kita berada dalam lembah kekelaman, karena kita mungkin yang membawa diri kita ke dalam situ, tapi seringkali kita berada dalam lembah kekelaman oleh karena kita mempertahankan kebenaran Tuhan. Kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, maka kita dikeluarkan dari tempat kita bekerja. Karena kita mempertahankan iman kita, kita tidak memiliki gaji dan lain sebagainya. Karena engkau Tuhan, kami ada dalam bahaya maut. Karena iman kami kepadamu, kami seringkali berada dalam bahaya maut. Engkau, for your sake Tuhan. Karena engkau, kami seringkali berada dalam bahaya maut. Itu ayatnya ini. Bukan karena ayat ini berarti Tuhan yang menuntun kita ke dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 tidak bilang begitu. Doa Bapa kami tidak bilang begitu. Jauhkanlah kita dari jalan dari pencobaan. Jadi kita seringkali harus membayar, poinnya. Kita seringkali harus membayar harga kesetiaan kita kepada Tuhan dalam pertentangan besar antara setan dan Tuhan. Dalam pertentangan besar yang sedang terjadi dalam dunia saat ini. Kita dapat menjadi seperti Ayub. Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Setan lihat, setan bilang, oke, mari coba saya hantam dia dulu. Setan yang hantam. Karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan.
Karena kesetiaan saudara dan saya kepada Tuhan, seringkali kita berada dalam bahaya maut. Itulah Mazmur 44 ayat 23. Perhatikan, poin terakhir. Perhatikan domba-domba sembelihan. Oke, kenapa saya bicara seperti ini? Ini karena memang apa? Memang ini ayatnya. Domba-domba sembelihan. Apa itu artinya domba-domba yang disembelihan? Kalau kita lihat, Perjanjian Lama bicara tentang anak domba yang apa? Yang pada saat kita mengadakan pengampunan dosa, harus apa? Mempersembahkan apa? Domba yang kapan? Disembelih. Ini dia, saudara, ini dia. Domba-domba yang disembelih itu adalah domba-domba yang tidak bersalah. Ini bukan bicara tentang kambing, ini bicara tentang domba-domba yang disembelih. Kami, karena Engkau Tuhan, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang-orang yang gampang untuk apa? Dibunuh. Seperti Yesus. Dan ayat ini, Mazmur 44 ayat 23 inilah, yang kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus. Sehubungan dengan penderitaan yang umat-umat Tuhan akan hadapi oleh karena nama Tuhan. Oleh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka harus menderita bagaikan domba-domba sembelihan. Itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 36 sampai 39. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 36 mengutip dari Mazmur tadi itu ya, Mazmur 44 ayat 23 ya. Dikutip secara letterlek langsung oleh Rasul Paulus. Ada tertulis. Dia kutip itu. Mazmur 44 ayat 23. Ayat 37 mereka katakan apa? Tetapi dalam semuanya itu, Rasul Paulus katakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah ya, pada saat pemazmur katakan, oleh karena Engkau Tuhan, kami berada dalam bahaya maut. Rasul Paulus katakan, oleh karena Tuhan, kita berada dalam bahaya maut, dalam bahaya maut, ya, bagaikan domba-domba sembelihan, tapi pada saat itulah kita menjadi pemenang seperti Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya kita semua dapat, oleh karena Tuhan tetap kuat ya, tetap berpegang kepada Tuhan bagaikan domba-domba sembelihan. Tapi disitulah saudara dan saya akan dilihat sebagai lebih dari pemenang menurut Rasul Paulus. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024 kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita.